pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar menemukan informasi penting dari teks. Informasi penting diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan aspek kata tanya. Ada beberapa aspek kata tanya ya nak, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Untuk lebih jelasnya, agar kamu dapat mengingatnya dengan mudah, maka cukup kita memberikan singkatannya dengan adik Simbabe. Lalu, kata tanya tersebut digunakan di awal kalimat tanya. Kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan akhiran kah, seperti apakah, kapankah, siapakah, dimanakah, dan lainnya. Tapi nak, kamu harus ingat ya, bahwa kalimat tanya itu harus diakhiri tanda baca tanya. Nah, anak-anak, bagaimanakah cara kita menemukan informasi penting dari teks bacaan? Silahkan disimak ya. Perhatikan dan bacalah kutipan paragraf berikut ini dengan cermat. Nah, setelah membacanya, kita dapat menentukan aspek kata tanya berdasarkan paragraf berikut tadi, yaitu apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Mari kita telaah satu persatu ya nak. Apa alat pernapasan pada ikan? Jawabannya, alat pernapasan pada ikan adalah insang. Jawaban itu terdapat pada kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Perhatikan kalimat yang berwarna merah ya. Di mana letak insang ikan? Jawabannya, insang terletak di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Jawaban itu terdapat pada kalimat kedua dalam paragraf. Bagaimanakah bentuk insang ikan? Jawabannya, bentuk insang ikan seperti lembaran-lembaran tipis. Jawaban tersebut terdapat pada kalimat ketiga dalam paragraf. Dan yang terakhir, mengapa insang ikan berwarna merah? Jawabannya, insang ikan berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Silahkan perhatikan kembali ya nak. Jawaban tersebut berada pada kalimat keempat dalam paragraf. Setelah pembahasan tadi, maka informasi penting yang kita dapat adalah 1. Insang adalah alat pernapasan ikan. 2. Insang berada di sisi kanan dan kiri kepala ikan. 3. Bentuk insang ikan seperti lembaran-lembaran tipis. Dan yang keempat, insang ikan berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Nah, gampang kan nak? Maka saya harap kalian dapat memahaminya ya. Maka, informasi penting dapat kita peroleh dengan membaca lebih cermat dan teliti. Nah, sekarang kamu berlatih ya nak. Pada kutipan paragraf berikut ini, saya minta menuliskan 4 pertanyaan dan jawabannya dengan menggunakan aspek kata tanya ya nak. Lalu, tuliskan kembali informasi penting yang kamu dapat dari teks bacaan tersebut seperti yang telah saya jelaskan ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda? Dan sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Maka, berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Mari kita telaah satu persatu ya nak. 1. Cacing tanah.
Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. 2. Serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. 3. Ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Anak-anak, tahukah kamu bahwa untuk bernapas, ikan membuka mulut dan menutup insang? Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan yang terbuka, lalu mulut ikan tertutup, dan air mengalir menuju insang. Kemudian katup insang terbuka, mengeluarkan karbon dioksida dan air. 4. Amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Saat di air, amfibi atau katak bernapas menggunakan insang, dan saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Anak-anak, mengapa kulit amfibi selalu lembab dan basah? Iya, karena dapat membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 5. Reptilia. Reptilia merupakan hewan yang bergerak dengan kaki dan perut. Reptilia ini bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Anak-anak, ada beberapa reptilia yang dapat menyelam di dalam air, seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Yang keenam adalah burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Anak-anak, saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Dan yang ketujuh adalah mamalia. Anak-anak, mamalia merupakan hewan yang melahirkan dan menyusui. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Maka, untuk lebih jelasnya, kamu dapat membaca buku pena kamu halaman 79 ya nak. Dan tugas kamu, kerjakanlah Ayo Berlatih halaman 80, nomor 1 dan 2 saja ya nak.